Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Halo Bapak Guru. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Pada hadir semua nggak hari ini? Coba Bapak absen dulu ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran nih, kita absen dulu nih. Coba. Utami ada Utami? Ada Pak. Ada. Eli ada? Ada Pak Hadir. Ada. Ani ada? Hadir Pak. Hadir. Opik ada? Hadir. Iya, alhamdulillah deh. Udah hadir semuanya ya. Iya. Ada yang nggak hadir nggak? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Masuk Masuk semua. semua berarti. Tina nggak masuk. Tina nggak masuk. Tina nggak masuk. Iya. Kenapa nggak masuk Tina? Sakit ya. Sakit. Oh ya udah, kita doain ya. Makan cilok. Oh, banyak main cilok. Ya udah, kita doain buat Tina ya yang hari ini nggak sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan Amin. dan bisa belajar lagi di sini dengan kita semuanya. Amin, ya Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Nah, ya, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa ya sebelum kita belajar ke pembelajaran yang akan dimulai ya. Berdoa mulai. Sip, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya. Oke, hari ini ya Bapak mau ngajarin kalian tentang pembelajaran yang sedang viral. Apa itu Fer? Apa itu Pak? Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu. Berarti Eli dari mana ini? Dari kampung. Dari pantesan aku nggak tahu viral nih. Bapak jelasin, viral itu populer sekarang ya. Lagi populer. Iya, kemarin kayak Bapak lewat di jalan tuh ada namanya Capcom. Ya, makanan. Popcorn. Bukan. Capcom. Berarti komika. Iya, di situ banyak yang ngantri. Bapak tanya itu apaan? Lagi makanan viral Pak. Apaan viral? Oh, makanan lagi populer sampai ngantrinya. Nah, sekarang kita juga mau belajar tentang pelajaran viral nih. Apa sih? Kecerdasan artifisial. Apa itu Pak? Ya, apa sih kecerdasan artifisial? Nanti Bapak jelasin, tenang. Gak usah nanya-nanya sekarang mah. Ya. Sekarang Bapak lagi nguji pemahaman kamu dulu nih ya. Oke, yuk kita lembut nih ya. Apa sih? Ya. Anak-anak, ya. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau kalau sekarang bahasanya AI. Kamu punya punya HP kan? Punya. Di situ punya WhatsApp kan? Punya. Ada WhatsAppnya. Di WhatsApp ada Meta AI. Ada. Itu namanya AI. Secara tidak langsung kamu sudah menggunakan AI. Bapak udah bilang kan, sekarang itu kalau ada PR enak, tinggal foto, terus upload kirim, tanyain apa itu jawabannya. Itu. Bapak ngasih kemudahan tuh. Yang penting kamu ngerjain PR. Bener gak Ani? Emang boleh Pak? Boleh tuh. Boleh. Kalau PR mah boleh Pak ya? Boleh Kalau di sekolah PR. lagi ulang Kalau di boleh sekolah nggak nggak? bisa tuh. Kan kamu nggak bawa HP. Iya, kalau di PR mau nanya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, boleh silakan. Yang penting nilainya Baik. gede, bagus. Benar, jawabannya benar Betul ya. Betul. Itulah bijaknya Bapak buat kamu bisa cepat Ini lulus. Bapak baik deh. Iya dong. Ya. Tapi ingat, AI itu kita harus punya etikanya. Nah, sekarang ini nih Bapak mau ngajarin tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial. Oke. Nih, karena AI itu membantu kita, jadi kita harus tahu nih tujuannya hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini pertama nih, kamu akan mengenal tentang AI. Ya. Bener gak? Ya. AI. Jadi nanti kamu akan
memahami dasar-dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, nanti kamu akan tahu manfaat kegunaan AI bagi kehidupan sehari-hari. Itu gunanya. Yang ketiga, kita harus belajar resiko dan etikanya cara menggunakan AI. Dan yang keempat, sikap bertanggung jawab nih. Bagaimana teknologi ini digunakan secara bijak dan bertanggung jawab supaya nanti kamu tidak terpelosok atau terjebak dengan kekuatan AI. Jangan sampai kamu gini, bodoh dibodoh-bodohin. Ya, bukannya pinter tapi dipinter-pinterin. Ya kan? Itu ingat-ingat, bukan Bapak maksud bilang kamu bodoh ya, tapi takut kamu dibodoh-bodohin. Oke? Kenapa dibodoh-bodohin? Udah mah kamu nggak bisa malah ngohok cai nanti, ya kan? Nanti dibodoh-bodohin sama AI. Oke, lanjut. Apa sih itu AI? Harus tahu nih. Apa itu AI? Nih, Bapak kasih tahu. AI itu kecerdasan buatan yang dibuat manusia untuk membantu pekerjaan. Jadi AI itu kecerdasan, ingat-ingat, kecerdasan yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Secara tidak langsung dia itu kecerdasan, tapi untuk membantu manusia. Ingat, membantu manusia, ya. Bukan manusia membantu AI, tapi AI itu untuk mempermudah dan membantu kita dalam pekerjaan. Contoh, kamu kalau belajar bahasa Inggris kadang-kadang susah kan ngertinya ya. Gunakan nih Google Translate. Bapak kadang-kadang kemarin nih jalan-jalan nih suka ketemu bule dari Jepang. Ya, bule dari Jepang. Iya, emang ada ya boleh dari Jepang ya? Nggak ada ya. Iya. Atau nonton K-pop kemarin dah ketemu Kong Jim Un. Yang cewek itu siapa? Ani tahu gak yang cewek yang K-pop itu? Siapa tuh? Siapa namanya? Yang cantik. Yang Iya. Tahu gak? Oh, Rose. Kok tahu Tami ya? Iya, penggemarnya ya. Penggemar Blackpink. Iya. Gitu ya. Terus yang kedua nih lihatin, bisa kita buat bermain game. Tapi ingat, jangan jadi user mulu. User itu jadi pengguna. Kamu ya kemarin main apaan? Mobile Legend, apalagi itu permainan yang kamu pernah mainin. Nah, banyak nih permainan game. Ya, Roblox ya. Banyak nih permainan ya di game di AI itu yang membuat kita cerdas. Dan juga nanti kita bisa tuh buat permainan melalui AI. Mau nggak belajar membuat game sederhana? Ntar Bapak ajarin, tenang. Kalau mau yang penting mau dulu. Ya. Iya. Yang ketiga nih, asisten suara. Pernah nggak kita belajar di asisten suara itu gini? Google, tolong terjemahkan apa itu bola. Ya. Nanti Google tuh akan ngasih bola adalah titik gitu. Ya, Google itu juga sama, kecerdasan AI buatan. Ya. Oke, lanjut. Jadi udah tahu ya apa itu AI? Kecerdasan yang dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yuk, lanjut. Apa sih manfaat AI ini buat kita nih? Satu, manfaat AI nih secara sederhananya ya, gampang sebenarnya ini manfaat AI. Satu, untuk nih ya, belajar bahasa. Kok belajar bahasa sih Pak? Kamu pernah nonton YouTube? Pernah. Sering nonton YouTube kan? Sering. Kalau nonton YouTube, kalau film atau cerita atau tayangannya berbahasa Inggris, kira-kira paham nggak artinya tuh? Enggak. Nah ini bisa nih kita belajar bahasa dengan menghidupkan apanya? Translate-nya di bawah. Jadi kita paham tuh bagaimana tentang belajar bahasa. Bapak ngajarin ke kamu ya,
Kalau kamu mau pinter bahasa Inggris, ya pinter berbicara bahasa Inggris, itu yang ditonton itu bukan film, tapi lagunya. Lagu yang berbahasa Inggris kamu pelajari. Karena kalau lagu itu pengucapannya, ya conversationnya itu bagus sekali. Ya bagus sekali. Nanti belajar ya. Kenapa tadi conversation? Oh ternyaho ya teman. Mungkin bisa dieditinya. Terus belajar matematika. Wah, belajar matematika. Kalau matematika mah gak usah pakai AI sebenarnya ya. Iya, kalkulator apa? Pakai kalkulator. Kalkulator AI. Kalkulator AI bukan ayo. Iya. AI, kalkulator itu AI. Kan zaman pas lama kayak didinya Pak. Ada sempoa. Oh, tak beda. Kalau zaman dulu pakai sempoa bapak. Bapak itu belajar sempoa itu ada 1, 2, 3-nya sampai tingkatan 3 belajar sempoa. Bagaimana cara itu ribuan, ratusan itu belajar sempoa dulu. Kalau sekarang enak, ya bapak dulu belajar di pondok ilmu falak pakai AI. Pakai AI ternyata itu tuh AI namanya. Ada kalkulator yang besar buat ngitung falak. Buat nih kamu misalkan Ani nanti jodohnya sama Irfan apa sama Topik. Bisa bapak hitung tuh. Lu bisa banget. Bisa. Mau bapak ajarin nggak ilmu falak? Nggak Gitu? mau. Jangan udah ya. Gitu. Terus mencari informasi. Itu digunakan untuk mencari informasi, betul tidak? Betul. Tadi bapak di awal ya. Di awal nih. Di awal nih, Meta. kamu punya apa tadi? WA. PR. Bisa menggunakan Meta AI. Kalau kamu nggak paham, kan bisa tanya ke sini, mencari informasi. Kadang-kadang bapak ngejelasinnya sedikit, kamu belum paham tuh. Bisa sekarang untuk mempermudah pemahaman kamu tentang pelajaran, bisa menggunakan AI. Kadang-kadang nih, bapak ngasih pelajaran ke kamu, tapi kamunya nggak mudeng kan ya? Nggak paham kan ya? Tapi kamu bisa paham tuh dengan menggunakan AI. Yang terakhir, nih manfaatnya nih, bisa membuat karya. Ya, nanti kita kalau bikin poster nih ya, pelajaran bikin buat poster atau apapun nih. Ini bapak nih bikin presentasi begini menggunakan apa coba? AI. Menggunakan AI untuk mempermudah. Lanjut. Oke. Nah, yang selanjutnya. Tadi kan bapak bahas ya. Ada ketika kita menggunakan AI itu ada resiko dan tantangannya. Apa sih resiko dan tantangan? Satu, informasinya bisa salah. Ingat ya, AI itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bapak tekankan lagi, jangan sampai kamu mencari informasi yang salah sehingga menimbulkan hoax atau pelajaran yang kamu cari. Ya, sinkronin dulu dengan buku. Cari di buku. Ya, buku bener gak ini salah? Apa benar apa salah? Nah itu, belajar begitu. Nanti kita belajar prakteknya. Nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan informasi yang salah dan benar. Yang kedua, ketergantungan. Ini yang paling vital ini. Jangan sampai udah ada AI ini PR strike ketemu, strike titik ketemu. Tapi kamunya nggak paham, gak usah mikir. Tapi kamunya nggak paham. Mau nggak kamu dibodoh-bodohin? Mau nggak? Enggak. Sedangkan manusia itu adalah hayawanun natikun. Insyaallah. Hayawanun Natiku. Artinya apa Pak? manusia yang bisa berpikir, hewan yang punya akal. Ingat bedanya manusia dengan hewan itu karena nati, akal. Bedanya. Kalau kamu nggak bisa berpikir, niscaya kamu akan seperti hewan. Al insan kal hayawanun. Jadi kamu manusia seperti hewan. Kenapa kamu disebut manusia seperti hewan? Karena otaknya tidak digunakan. Padahal Allah itu ngasih otak kita untuk digunakan semaksimal mungkin untuk berpikir. Jangan tergantung pada mesin. Karena mesin itu diciptakan oleh manusia. Masa manusia mau digantikan sama mesin? Jadi kamu disebut otak mesin dong. Gak mau kan? Gak mau. Lanjut, privasi data. Kadang-kadang nih sekarang udah viral ya, foto kamu bisa diedit sekarang. Betul gak? Betul, fotonya bisa diedit, pribadi dia jadi disalahin. Kemarin lagi viral tuh yang pakai emprom, di atasnya kita belakangnya komputer, kita di depannya jadi
Kecil ya. Itu. Awas tuh. Ya, awas tuh. Jangan sampai menggunakan data privasi data itu bisa diambil sekarang. Ya, bisa jadi nih wajah kamu jadi buronan. Itu. Yang terakhir, penyalahgunaan. Iya, biasanya digunakan untuk mencontek. Kalau PR silakan, tapi ingat jangan ketergantungan. Ya, terus ya, jangan sampai ini. Oke, lanjut. Etika menggunakannya. 1, harus jujur. 2, Bijak. 3, Hargai orang lain. 4, harus seimbang. pintar. Nah, sekarang ada aktivitas kelasnya nih. Ya, Bapak mau tanya nih, kan harusnya Bapak ngasih selembaran tugas-tugas nih. Cuma berhubung kita kan di sini mah sebentar ya pembelajaran tentang AI, Bapak mau ngasih pertanyaan singkat aja nih. Kalau bisa dijawab, Bapak kasih hadiah nanti. Bisa gak? Hadiahnya boleh istirahat duluan. Woi, mau gak istirahat duluan? Mau. Oke, coba yang bisa angkat tangan nih. Kira-kira apa bedanya robot dengan manusia? Saya Pak. Apa? Tapi silakan. Kalau manusia kan punya perasaan ya Pak ya. Hmm. Senang, susah, sedih gitu. Kalau robot nggak punya. Gak punya, pinter. Ada lagi bisa namain apa ya? Kalau robot nggak bisa makan, Pak. Gak bisa Kalau makan. manusia bisa makan. Oh, ada lagi satu lagi. Ayo, ini, ayo, bisa nggak? Manusia punya akal, Pak. Ah. Robot nggak punya. Betul sekali. Jadi intinya, dengerin ya, intinya bahwa manusia itu berakal. Manusia mau akal. Tadi apa? Hayawanun natikun. Manusia itu punya akal. Sedangkan mesin itu buatan, gak punya akal. Kita yang menggunakan. Manusia itu punya perasaan. Robot itu tidak punya perasaan. Kita bisa merasakan sedih, senang, galau, diputusin cinta. Betul gak? Kemarin Erik putus kan sama Irfan ya? Ayo ketahuan. Putus ya kemarin ya. Masih kecil. Oh iya ya. Oh katanya suka WA-WA-an masih kecil tapi WA-WA-an. Itu. Ada iya hoax ya hoax itu. Yang terus robot manusia itu bisa makan, bener. Iya. Tapi robot itu enggak kan? Iya. Iya. Oke. Nih, nanti dimensi ini nih. Tadi Bapak udah ngajarin kan tentang pengenalan kritis ya, tentang kreativitas. Nanti kita akan belajar ini ya secara mendalam. Oke. Akhirnya ya pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Kenapa Bapak cukupkan? Karena kalau berlebihan nanti kamu tidak ada penasaran. Ya. Semakin kamu berpenasaran, maka proses pembelajaran itu akan semakin menyenangkan. Ingat, ilmu itu dihasilkan dari proses, bukan hasil akhir. Ketika orang sudah mulai berproses, maka dia akan berilmu. Nikmatilah proses itu. Supaya apa? Supaya nanti kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi ingat ya, harus ingat. Ilmu itu harus kalau bahasa Sunda dicangcang. Ada yang ngerti gak dicangcang? Aduh, gak ditahu, dicangcang. Diikat. Tahu diikat? Tahu. Nah, ilmu itu harus diikat. Kenapa harus diikat? Tahu. Biar Karena kabur. ilmu itu seperti hewan buas, bisa kabur. Semakin kita mendekati ilmu, semakin dia kabur, maka harus diikat. Bagaimana cara mengikatnya? Kita catat. Maka pelajaran hari ini, ayo kita catat deh dari awal sampai akhir. Nanti kamu bikin refleksinya, apa aja yang ada yang Bapak sampaikan hari ini. Oke? Oke, ya, Bapak cukupkan hari ini pembelajarannya ya. Ingat, AI itu bukan pengganti guru, bukan pengganti otak, tapi AI adalah kecerdasan yang dibuat untuk Membantu manusia. Oke. Terus jangan lupa gunakan dengan etika. Bertanggung jawab, jujur, dan bisa apa lagi? Bijak. Bijak, seimbang, pintar. Yang terakhir, mari jadikan generasi yang cerdas.
kita itu disebutnya generasi emas sekarang kamu itu. Ya. Generasi emas. Semakin dipoles semakin mengkilat emas itu. Asik. Oke? Ya, harus bijak, ingat. Oke. Bapak cukupkan hari ini untuk pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi ilmu buat kalian semua. Amin. Amin. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi dengan pembelajaran yang sesungguhnya untuk AI, yaitu bagaimana kita bisa berkreasi dengan AI. Oke? Oke, hari ini Oke. gimana? Menyenangkan tidak untuk belajar AI? Menyenangkan. Terima kasih. Oke, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh.